Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Aryan Karim. Di sini saya akan menjelaskan soal evolusi basis data dari lemari arsip hingga otak cerdas di cloud. Sebelum itu, kalian sadar nggak sih setiap hari kita scroll media sosial, kita belanja e-commerce, kita streaming film, dan di balik setiap klik, setiap like, dan setiap transaksi ada sebuah otak digital raksasa yang bekerja dalam hitungan milidetik. Otak ini kita kenal sebagai database. Bagi banyak orang, database hanyalah tempat menyimpan data, tapi itu sama saja dengan bilang kalau otak manusia hanyalah tempat menyimpan ingatan. Database lebih dari itu. Ini tentang struktur, tentang kecepatan, dan tentang bagaimana kita mengatur realitas digital kita. Tapi tahukah bahwa otak ini telah berevolusi secara dramatis? Perjalanannya jauh lebih menarik dari yang kita bayangkan. Kita akan melakukan perjalanan waktu dari era lemari arsip hingga otak cerdas berbasis AI yang ada di cloud saat ini. Oke. Pertama, kita akan meninjau soal era formatif. Kita akan meninjau soal era formatif, yaitu masa sebelum database modern ada dan memahami masalah fundamental yang berusaha dipecahkan. Yang kedua, kita akan membahas titik balik relasional, sebuah ide revolusioner yang mendefinisikan industri ini selama 3 dekade, yaitu revolusi SQL, di mana tabel mengubah dunia. Yang ketiga, kita akan menganalisis respon terhadap big data, yaitu bagaimana ledakan internet melahirkan filosofi baru yang kita kenal sebagai NoSQL. Dan yang terakhir, kita akan melihat arsitektur kontemporer, bagaimana kita memanfaatkan semua evolusi ini di era cloud dan kecerdasan buatan, atau kita sebut sebagai AI. Oke. Selanjutnya, era awal masalah penyimpanan data. Mari kita putar waktu kembali di era 60-an. Komputer masih seukuran ruangan. Bagaimana kita menyimpan data? Kita menggunakan punch card atau kartu berlubang dan pita magnetik. Bayangkan menyimpan data nama Anda dengan melubangi sebuah kartu. Lalu kita menjadi lebih sedikit maju atau pintar dan menciptakan file system. Ini mirip seperti folder di komputer kita sekarang. Kita punya file untuk data pelanggan, file untuk data pesanan, file untuk data inventaris. Tapi ini menyebabkan kekacauan atau ada masalah. Yang pertama, menyebabkan redundansi data. Bayangkan, data alamat pelanggan Budi disimpan di file pelanggan dan di file pesanan. Jika Budi pindah rumah, kita harus mengubahnya di 2 tempat. Jika kita lupa satu, datanya menjadi tidak konsisten. Yang kedua, masalah inkonsistensi. Bayangkan, kita baru saja mengirim tagihan ke alamat lama Budi dan mengirim barang ke alamat barunya. Dan ini menyebabkan tidak seragam atau tidak selaras. Yang ketiga, ini masalah yang paling teknis, yaitu ketergantungan data program. Program komputer saat itu dibuat untuk membaca data dengan format yang sangat spesifik. Jika Anda ingin menambahkan 1 kolom saja, misalkan email, Anda harus menulis ulang seluruh program yang membaca file tersebut. Dunia butuh solusi, dunia butuh sistem yang bisa mengelola data secara terpusat dan cerdas. Oke, selanjutnya, di solusi pertama, kita mulai di hierarki dan jaringan. Melanjutkannya dengan sebelumnya, maka hadirlah upaya pertama untuk menciptakan pengelola data yang sesungguhnya. Yang pertama adalah model hierarki. Pikirkan, ini seperti pohon keluarga atau struktur folder di komputer kita. Ada satu induk, yaitu yang disebut root, dan di bawahnya ada anak-anak. Misalnya, satu departemen memiliki banyak karyawan. Ini sangat cepat jika kita mencari data dengan urutan yang pas dari atas ke bawah. Tapi bagaimana jika kita ingin mencari data yang rumit? Misalnya, tampilkan semua karyawan dari departemen yang berbeda.
yang mengerjakan proyek yang sama. Model hierarki kaku, ia tidak dirancang untuk hubungan yang kompleks. Lalu muncul model jaringan. Ini adalah evolusi dari hierarki. Model ini jauh lebih fleksibel. Bayangkan ini seperti jaring laba-laba, satu anak bisa memiliki banyak induk. Seorang karyawan bisa terhubung ke departemen dan ke proyek. Masalah kekacauan hierarki tak terpecahkan. Tapi muncul masalah baru, yaitu kompleksitas. Model ini sangat rumit untuk dikelola. Programmer harus menjadi semacam navigator yang tahu persis jalur mana yang harus diambil di dalam jaring untuk menemukan data. Ini sangat sulit dan butuh keahlian tinggi. Lanjut, ini ada kaitannya dengan yang selanjutnya, yaitu revolusi model relasional. Dunia masih terjebak antara model yang kaku atau model yang terlalu rumit, sampai akhirnya pada tahun 1970 seorang peneliti jenius dari IBM bernama Edgar F. Codd menulis sebuah makalah yang mengubah dunia. Idenya ini sangat sederhana namun brilian. Bagaimana jika kita berhenti memikirkan data sebagai pohon atau jaring? Bagaimana jika kita mengatur dalam bentuk yang paling sederhana yang kita tahu sekarang, yaitu dalam bentuk tabel? Ya, persis seperti spreadsheet. Tabel-tabel sederhana dengan baris dan kolom. Inilah yang kita sebut model relasional. Di sini kita punya tabel kelas dan kita punya tabel siswa. Dua tabel yang terpisah, tapi lihat ini ditunjukkan diagram di slide. Kita bisa menghubungkan atau merelasikan kedua tabel ini menggunakan sebuah kunci yang sama, yaitu ID kelas. Yang ini ID kelas yang memuat struktur tabel sederhana. Semua data disimpan dalam tabel relasi. Semua disimpan dalam tabel yang kita sebut sebagai relasi, dan baris yang disebut sebagai tuple, dan kolom sebagai atribut. Kunci penghubung tabel dihubungkan dengan menggunakan nilai-nilai bersama primary key dan foreign key yang memungkinkan skema yang kompleks namun mudah dipahami. Sebagai contoh, kita mengambil ada tabel kelas dan tabel siswa. Tabel kelas berisi ID kelas, ini tipe datanya integer, dia sebagai primary key, dan dia memiliki nama kelas yang tipe datanya varchar. Berikutnya ada tabel siswa. Di sini memuat ID siswa, berisi tipe datanya integer dan dia primary key. Selanjutnya, tabel siswa memiliki ID kelas yang di sini sebelumnya ini tipe datanya sama integer, dan di sini dia menjadi foreign key dari tabel kelas. Selanjutnya ada nama siswa, tipe datanya adalah varchar. Relasinya, satu kelas dapat memiliki banyak siswa, sedangkan setiap siswa hanya terdaftar pada satu kelas. Oke, lanjut. Senjata utama SQL dan ACID atau ACID. Senjata pertama adalah SQL atau yang disebut Structure Query Language. Jika database adalah sebuah kerajaan, SQL ini adalah bahasa resmi yang digunakan untuk berbicara dengan raja. Ini adalah bahasa yang relatif mudah dipahami manusia. Daripada menulis program yang rumit atau menavigasi jaring, kita sekarang cukup mendeklarasikan apa yang kita mau. Kita tinggal bilang select, nama, alamat, from siswa atau pelanggan, where kota sama dengan Jakarta, dan total belanja semisal 500.000. Nah, senjata yang kedua yaitu ACID. Ini adalah singkatan yang menjamin bahwa transaksi database diproses secara andal. Ini sangat penting untuk sistem perbankan dan e-commerce. Nah, ACID ini adalah singkatan dari atomicity, yaitu transaksi
terjadi semua atau tidak sama sekali. Saat kita mentransfer uang, tidak mungkin uang kita terpotong tapi tidak masuk ke rekening tujuan. Nah, yang kedua, konsistensi, yaitu data selalu dalam keadaan valid, tidak ada uang yang hilang atau tercipta dari ketiadaan. Yang ketiga, ada isolation, yaitu transaksi yang terjadi bersama tidak akan saling mengganggu. Yang berikutnya ada durability, yaitu sekali transaksi berhasil, data itu aman, bahkan jika listrik tiba-tiba mati. Nah, kombinasi dari tabel yang sederhana dalam SQL yang kuat dan jaminan aset yang aman membuat database relasional seperti MySQL dan PostgreSQL mendominasi dunia teknologi selama 30 tahun ke depan. Berikutnya ada tantangan baru internet dan big data. Di akhir 90-an dan awal 2000-an, sesuatu yang besar terjadi. Perusahaan seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul, dan mereka tidak berurusan dengan ribuan data, mereka berurusan dengan miliaran data. Tantangan baru ini dikenal sebagai Big Data yang punya 3 karakteristik utama atau 3 V dari Big Data. Yang pertama, volume. Volume ialah jumlah datanya luar biasa besar, bukan lagi gigabyte tapi terabyte atau bahkan petabyte, atau bisa disebut melampaui kapasitas penyimpanan server tunggal. Yang kedua ada velocity. Data datang dengan kecepatan gila, bayangkan jutaan status, update, like, dan foto di-upload setiap menit. Yang ketiga ada variety. Ini yang paling penting, data tidak lagi rapi dalam baris dan kolom, ada foto, video, status update, data sensor, dan lain-lain. Datanya ini terstruktur. Database yang kaku dan terstruktur mulai kewalahan. Sulit bagi mereka untuk menangani data yang berantakan dan sangat mahal untuk menskalakan atau memperbesarkan kapasitas untuk menangani volume sebesar ini. Nah, yang berikutnya jawaban dari fleksibel, kelahirannya NoSQL. Karena database relasional tidak menangani data berantakan dalam skala besar, para engineer di Google, Amazon, dan Facebook memutuskan bagaimana jika kita membuat database yang memang dirancang untuk data yang berantakan. Maka lahirlah gerakan NoSQL. Namanya sering kan, NoSQL tidak berarti anti SQL, tapi sebenarnya ini adalah not only SQL atau bukan hanya SQL. Filosofi utamanya yaitu fleksibilitas. Lihat perbandingan ini di database SQL relasional. Setiap baris siswa harus punya kolom nama dan alamat. Jika ada siswa yang tidak punya alamat, kolomnya tetap ada, tapi isinya kosong atau kaku. Di database NoSQL, tipenya dokumen. Datanya disimpan dalam format JSON yang fleksibel, seperti contoh di sini. Jika siswa Budi punya data alamat, jika siswa Andi punya alamat dan siswa Budi dia tidak punya alamat, dia ada nomor telepon sebagai contoh di sini. Ini tidak masalah, strukturnya fleksibel. Ini sempurna untuk data media sosial di mana setiap profil bisa berbeda-beda. Sebagai gantinya, NoSQL mengorbankan sedikit konsistensi aset yang kita bahas sebelumnya. Mereka menggunakan filosofi BASE yang intinya adalah data pada akhirnya akan konsistensi atau eventually konsisten. Ini adalah trade-off yang mereka ambil demi mendapatkan kecepatan dan skalabilitas global. Berikutnya, di sini ada ragam dunia dari NoSQL. Ada 4 tipe utama dari NoSQL.
penting untuk diingat, NoSQL bukanlah satu jenis database. Itu adalah sebuah keluarga besar yang berisi banyak jenis database, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Ada 4 tipe utama dari database NoSQL. Nah, pertama, dokumen database. Ini seperti DBMS MongoDB. Ini yang paling populer. Data disimpan dalam dokumen mirip JSON sempurna untuk katalog produk, profil pengguna, atau konten blog. Yang kedua, ada key value seperti RDBMS, Redis contohnya. Ini adalah yang paling sederhana dan paling cepat. Bayangkan sebuah kamus super cepat. Kita punya kunci, misalnya user 1 memiliki keranjang belanja dan nilainya datanya sempurna untuk caching atau menyimpan data sesi yang harus diakses instan. Dan yang ketiga, ada kolom family store seperti Cassandra. Ini dibuat oleh Facebook seperti spreadsheet raksasa yang dioptimalkan untuk menulis dan membaca data dalam volume super besar, sempurna untuk data analitik atau data sensor IoT. Yang terakhir, ada graphic database seperti Neo4j. Yang ini unik, fokusnya bukan pada data itu sendiri, tapi pada hubungannya. Bayangkan peta jaringan sosial sempurna untuk mencari siapa teman dari temannya si Budi, sistem rekomendasi atau mendeteksi penipuan. Berikutnya ada era modern yang sekarang ini ramai, yaitu kekuatan cloud dan DBMS atau Database as Service. Nah, kita masuk ke era cloud. Dulu jika perusahaan Anda butuh database, kita perlu melakukan beli server fisik yang mahal, letaknya di ruangan ber-AC, install sistem operasi, install software database, lalu pekerjaan orang untuk merawatnya, membackupnya, dan memperbaruinya. Ini sangat repot dan mahal. Sekarang kita punya DBAS atau Database as Service yang kita sebut tadi DBAS. Berkat layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure, kita bisa menyewa database tersebut. Kita bisa tinggal buka websitenya, kita tinggal buka websitenya mereka ini, dan kita tinggal klik beberapa tombol, dan dalam 5 menit kita punya database canggih yang siap pakai, sudah di backup otomatis, dan bisa diskalakan kapan saja. Ini adalah revolusi bagi developer. Mereka tidak perlu lagi pusing mengurus server. Mereka bisa fokus pada hal yang paling penting, yaitu membuat aplikasi yang lebih baik. Nah, di database cloud ini punya beberapa kekuatan yang bagus, yaitu skalabilitasnya otomatis. Database dapat menaikkan atau menurunkan skala kapasitas penyimpanan dan komputasi sesuai permintaan tanpa interval manual. Yang kedua, reliabilitas tinggi. Penyedia cloud seperti AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud menawarkan ketersediaan dan data multizona. Dan ini sudah pencadangan otomatis yang berada di cloud. Dan yang ketiga, fokus pada pengembangan dapat mendedikasikan mereka untuk membangun fitur aplikasi, bukan mengelola page server atau tuning database. Nah, berikutnya kita akan membahas arsitektur cerdas atau Polyglot Presenter. Jadi di era modern ini siapa pemenangnya, SQL atau NoSQL? Jawabannya keduanya menang, keduanya seri, keduanya sama. Kita hidup di era para arsitek yang disebut sebagai Polyglot Presence, artinya adalah multi bahasa. Filosofi modern adalah gunakan alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Tidak ada lagi satu database untuk semua. Mari kita ambil contoh
sebuah aplikasi e-commerce untuk menyimpan data transaksi pengguna, data pesanan, dan data pembayaran. Kita butuh jaminan ACID yang kuat. Kita tidak mau ada transaksi yang gagal, jadi kita pakai database relasional seperti PostgreSQL. Tapi untuk fitur pencarian produk, kita butuh kekuatan kecepatan super dan kemampuan mencari teks yang canggih. PostgreSQL kurang jago di situ, jadi kita pakai database khusus pencarian seperti Elasticsearch. Lalu untuk menyimpan data keranjang belanja sementara, kita butuh akses instan dalam hitungan milidetik. Kita tidak perlu jaminan ACID yang paling tepat, jadi kita pakai key value store seperti Redis yang disebut ini. Di sini. Nah, kita perlu Redis untuk menyimpan data keranjang belanja sementara. Nah, satu aplikasi e-commerce ini, tapi di belakangnya ada 3 jenis database yang bekerja secara harmonis. Dan terakhir, kesimpulannya, di kelas depan, kita mulai dari kekacauan file dari lemari arsip, lalu kita ciptakan model hierarki yang kaku, lalu kita alami revolusi relasional dengan SQL dan jaminan ACID yang rapi. Kemudian internet meledak, memaksa kita menciptakan NoSQL yang fleksibel untuk menangani big data. Dan kini semua database itu hidup di cloud, memudahkan hidup kita. Apakah cerita sampai sini? Tentu tidak. Evolusinya terus berlanjut. Tantangan berikutnya adalah pada AI atau Artificial Intelligence. Model AI seperti ChatGPT tidak berpikir dengan teks. Mereka berpikir dengan makna yang direpresentasikan sebagai angka-angka yang kompleks, disebut vektor. Dan mereka butuh jenis database yang benar-benar baru yang disebut vector database. Database yang dirancang khusus untuk mencari data berdasarkan kedekatan makna, bukan cuma pencocokan kata kunci. Sejarah database adalah cerminan dari sejarah kebutuhan manusia akan informasi dan cerita. Ini masih jauh dari kata selesai. Ada banyak sekali kedepannya tentang database. Nah, mungkin itulah dia perjalanan evolusi database dari lemari arsip yang berantakan hingga otak untuk AI. Nah, semoga video ini memberi kita gambaran besar dan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.